semangat kan? Teman-teman, tahu gak sih rukun Islam itu ada berapa? Iya betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang terakhir adalah naik haji bagi orang yang mampu. Hari ini kita akan membahas salah satu rukun Islam yang nomor 4, yaitu puasa. Kali ini kita akan membahas poin pentingnya, yaitu belajar berpuasa. Di sini siapa yang sudah belajar puasa? Siapa juga yang sudah puasanya sampai full? Wah, hebat sekali. Puasa itu apa sih? Siapa yang tahu? Sini Bu Salma kasih tahu. Puasa adalah ibadah yang Allah perintahkan, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Biasanya kalau kita di Indonesia sekitar 13-14 jam puasanya. Wah, lama banget dong puasanya. Tapi teman-teman tenang saja, kalau mau belajar setengah hari juga gak apa-apa kok. Teman-teman tahu gak sih, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Puasa juga melatih kita untuk tidak marah-marah, tidak berkata kasar, dan tidak malas ibadah. Jadi kalau ada yang bilang, aku puasa tapi boleh marah-marah dong, wah itu salah. Rasulullah SAW pernah bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Itu kenapa bisa terjadi ya? Oh, ternyata kalau puasanya hanya menahan lapar dan haus tapi tetap malas ibadah dan suka marah-marah, puasanya jadi kurang sempurna. Kita gak mau kayak gitu kan? Ih, serem. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus belajar puasa dari kecil? Coba bayangkan, kalau kalian mau ikut lomba lari, terus gak pernah latihan, kira-kira bisa menang gak? Kayaknya enggak ya teman-teman. Nah, puasa juga begitu. Kalau kita nggak belajar dari kecil, nanti saat sudah besar, kita bisa kesulitan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu puasa sebagaimana ditentukan atas orang-orang kamu agar kamu bertakwa. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget nih teman-teman, yaitu bagaimana caranya agar kita kuat berpuasa. Tips yang pertama, yaitu sahur yang bergizi. Kalau sahur cuma makan gorengan atau mie instan, nanti cepet lapar teman-teman. Lebih baik makan nasi atau sayur, telur, dan minum air putih yang cukup biar tubuh kita kuat. Tips yang kedua, kurangi aktivitas yang melelahkan. Kalau lagi puasa, jangan terlalu banyak lari-lari atau bermain di bawah terik matahari teman-teman. Nanti cepat lelah dan haus. Coba main yang lebih santai, seperti membaca buku, menggambar, atau mendengarkan cerita. Tips yang keempat, ingat pahala puasa. Teman-teman, kalau puasanya mulai lemas, ingat deh bahwa Allah sudah menyiapkan hadiah besar untuk orang yang berpuasa. Wah, kira-kira hadiah apa ya teman-teman? Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut Al-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, Masya Allah, ternyata ada pintu surga khusus buat kita yang rajin puasa. Mau gak kita ke sana?
Untuk teman-teman yang belajar berpuasa, teman-teman tenang saja. Teman-teman tidak harus langsung sampai maghrib kok. Belajar berpuasa itu bertahap. Kalau teman-teman belum kuat puasa seharian, gak apa-apa. Teman-teman bisa mulai dari setengah hari dulu, misalnya dari subuh sampai zuhur. Lalu besoknya teman-teman coba tambah sampai asar. Lama-lama teman-teman pasti bisa kok sampai maghrib. Yang penting jangan mudah menyerah. Kalau terasa lapar, coba pikirkan, bentar lagi maghrib. Bisa nih aku puasa sampai maghrib. Nah, jadi teman-teman, belajar puasa itu penting karena yang pertama, puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kita untuk sabar dan kuat. Yang ketiga, pahalanya sangat besar. Bahkan ada pintu khusus di surga untuk orang yang berpuasa. Jadi, yuk kita semangat belajar puasa. Walaupun masih setengah hari, gak apa-apa. Yang penting kita harus belajar dan semakin kuat setiap harinya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjalankan puasa dengan baik. Amin. Mungkin hanya itu yang dapat bersama sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.